Karakteristik perusahaan dagang. 1. Hakikat perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa melakukan perubahan terhadap barang tersebut terlebih dahulu. Barang yang dijual dapat berupa bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi. Barang yang dijual dapat pula berupa hasil pertanian, perkebunan, atau industri. 2. Ciri-ciri perusahaan dagang. Pada perusahaan dagang, laba kotor didapat dengan mencari selisih harga jual dengan harga pokok penjualan. Untuk mendapatkan laba bersih, laba kotor dikurang dengan beban operasional. Jelasnya, jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Ciri-ciri perusahaan dagang dapat diketahui antara lain melalui kriteria berikut. A. Usaha yang dilakukan. Usaha yang dilakukan perusahaan dagang adalah membeli barang dagang dan menjualnya tanpa mengadakan perubahan atau pengolahan terlebih dahulu. B. Kegiatan akuntansi. Akuntansi perusahaan dagang mempunyai 3 ciri-ciri sebagai berikut. 1. Menggunakan akun persediaan barang dagang. 2. Ada penghitungan harga pokok penjualan. 3. Laporan laba rugi dapat menggunakan bentuk single step atau langsung dan multiple step atau bertahap. Lalu ada bagian B, transaksi perusahaan dagang. Yang pertama, bukti transaksi. Jika perusahaan membayar utang, perusahaan menerima bukti transaksi berupa kwitansi. Yang kedua, syarat pembayaran, syarat penyerahan, dan rabat pada perusahaan dagang. Syarat pembayaran, yang pertama ada EOM. Pembayaran harus dibayar akhir bulan. Yang kedua, N/60 maksimal 60 hari setelah transaksi. Yang ketiga, 2/10 dan N/30. Potongan 2% jika bayar kurang dari 10 hari maksimal 30 hari. Yang keempat, 2/10, 1/15, dan N/30. Potongan 2% kurang lebih 10 hari, 1% antara 11 sampai 15 hari maksimal 30 hari. B. Syarat penyerahan. Yang pertama ada FOB shipping point. Pembeli menanggung biaya dan risiko sejak barang keluar dari gudang penjual. Yang kedua, FOB destination point. Penjual menanggung biaya dan risiko hingga barang sampai di gudang pembeli. C. Rabat. Rabat ialah potongan harga yang disepakati oleh pembeli dan penjual. Jadi, harga yang diperhitungkan penjual kepada pembeli adalah harga menurut faktur dikurangi rabat. Yang ketiga, transaksi perusahaan dagang. Pertama, pembelian dan penjualan barang dagang secara tunai atau kredit. Yang kedua, potongan pembelian dan penjualan. Yang ketiga, pengembalian barang. Yang keempat, membayar atau menerima perhitungan biaya angkut pembelian. Yang keempat, persediaan barang dagang. A. Metode pencatatan. Yang pertama ada FIFO. Barang pertama dibeli dan pertama dijual. Yang kedua LIFO, barang terakhir dibeli dan pertama dijual. Yang ketiga average, harga pokok dirata-ratakan. Artinya harga pokok barang dagang yang berbeda tanggal pembeliannya dirata-ratakan untuk mendapatkan harga pokok yang tercatat pada laporan laba dan rugi. B. Sistem perpetual. Yang pertama ada FIFO perpetual, yang kedua LIFO perpetual, dan yang ketiga average perpetual. Yang C. Sistem periodik. Yang pertama ada FIFO periodik, yang kedua LIFO periodik, dan yang ketiga average periodik. Lalu ada bagian C, akun-akun pada perusahaan dagang. Akun-akun yang lazim digunakan oleh perusahaan dagang, baik besar maupun kecil, selama masa operasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, akun persediaan barang dagang digunakan untuk mencatat jumlah persediaan barang dagang. Yang kedua, akun pembelian digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian barang dagang. Yang ketiga, akun retur pembelian dan pengurangan harga digunakan untuk mencatat semua transaksi pengembalian barang dagang yang telah dibeli dan pengurangan harga atas pengembalian barang tersebut. Yang keempat, akun potongan pembelian digunakan untuk mencatat transaksi potongan pembelian. Yang kelima, akun beban angkut pembelian
digunakan untuk mencatat semua transaksi pembayaran biaya angkut barang dagang yang dibeli. Lalu yang keenam, akun penjualan, digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan barang dagang. Yang ketujuh, akun retur penjualan dan pengurangan harga, digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kembali barang dagang yang telah dijual. Lalu yang kedelapan adalah akun potongan penjualan, digunakan untuk mencatat transaksi yang ada potongan penjualannya. Lalu yang kesembilan, akun beban angkut penjualan, digunakan untuk mencatat semua transaksi pembayaran biaya angkut barang dagang yang dijual apabila penjual menanggung biaya angkut barang dagang. Lalu selanjutnya ada tahapan pencatatan akuntansi pada perusahaan dagang. Yang pertama ada jurnal khusus dan jurnal umum. Untuk jurnal khusus, yaitu adalah jurnal yang dikelompokkan berdasarkan jenis transaksi. Setiap transaksi dicatat sesuai kategorinya seperti pembelian kredit. Misalnya, jika dalam sebulan ada 50 transaksi pembelian kredit, semuanya dicatat dalam satu jurnal khusus, yaitu jurnal pembelian. Di akhir periode, transaksi ini dijumlahkan dan dipindahkan ke buku besar. Lalu ada manfaat jurnal khusus. Yang pertama, mempermudah pembagian tugas berdasarkan jenis transaksi. Misalnya, satu pegawai hanya menangani jurnal pembelian atau pengeluaran kas, sehingga hasilnya lebih optimal. Lalu yang kedua, dapat memudahkan posting ke akun buku besar karena transaksi di jurnal khusus dipindahkan ke buku besar secara berkala, sehingga tidak perlu mencatat setiap transaksi langsung ke buku besar. Lalu selanjutnya ada pengelompokan transaksi pada jurnal khusus. Yang pertama ada jurnal pembelian. Untuk jurnal pembelian barang secara kredit. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas, yaitu untuk pembayaran utang, pembelian tunai, gaji, dan pengeluaran lainnya. Yang ketiga ada jurnal penjualan, yaitu untuk penjualan barang secara kredit. Yang keempat ada jurnal penerimaan kas, yaitu untuk penerimaan uang dari piutang, penjualan tunai, atau setoran modal. Selanjutnya ada jurnal umum. Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak tercakup dalam jurnal khusus, seperti yang pertama, penghapusan piutang, yang kedua, retur pembelian dan penjualan, yang ketiga, penambahan modal dengan aset tetap, yang keempat, kehilangan aset. Contohnya, penghapusan peralatan toko senilai 2.500.000 dicatat di jurnal umum karena tidak cocok dengan jurnal khusus. Lalu yang kedua ada buku besar, yaitu adalah kumpulan akun yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Saldo dalam buku besar berasal dari rekap jurnal khusus, sehingga tidak mencatat detail transaksi. Posting dilakukan berkala, misalnya di akhir bulan. Untuk melihat posisi keuangan di tengah periode, digunakan buku besar pembantu. Lalu yang ketiga ada buku pembantu, buku yang merinci aset atau utang tertentu secara individu, dicatat harian dari bukti pembukuan. Ini digunakan untuk mengetahui posisi aset atau utang kapan saja, berbeda dengan buku besar utama yang hanya diperbarui berkala. Tujuan buku besar pembantu yaitu untuk merinci aset atau utang tertentu agar dapat diketahui setiap saat, seperti jumlah utang di pertengahan bulan. Pada akhir bulan, saldo buku besar utama dicocokkan dengan total buku besar pembantu, yang harus sama. Saldo dihitung dari selisih debit dan kredit atau skontro, atau dari jumlah traktir stafel. Berikutnya ada tahapan pengikhtisaran akuntansi pada perusahaan dagang. 1. Neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo akun dari buku besar yang disusun untuk memastikan pencatatan transaksi dan posting ke buku besar telah benar. Jika terjadi kesalahan, saldo debit dan kredit tidak akan seimbang. Proses penyusunan neraca saldo pada perusahaan dagang dan jasa pada dasarnya sama. Lalu yang kedua ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian persediaan barang dagang dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Persediaan barang dagang dapat dihitung dengan sistem periodik atau perpetual. A. Sistem periodik. Jurnal penyesuaian dicatat di akhir periode akuntansi menggunakan pendekatan harga pokok penjualan dan ikhtisar laba rugi. B. Sistem perpetual. Transaksi dicatat langsung saat pembelian atau penjualan sehingga tidak memerlukan jurnal penyesuaian. A. Jurnal penyesuaian persediaan barang dagang dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Jurnal penyesuaian dagang pendekatan ikhtisar laba rugi hanya menyesuaikan persediaan barang dagang pada awal periode dan akhir periode. 1. Persediaan barang dagang awal.
Persediaan barang dagang awal disesuaikan debit atau dikte laba rugi dan mengkredit akun persediaan barang. A. Memindahkan akun persediaan barang dagang pada awal dari akun real menjadi akun laba rugi nominal. B. Menolkan akun persediaan barang dagang awal karena barang tersebut telah terjual dan sebenarnya telah menjadi bagian dari harga pokok barang dagang. 2. Persediaan barang dagang akhir. Penyusunan persediaan barang dagang akhir pada akhir periode akuntansi dilakukan dengan mendebit akun persediaan barang dagang dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Tujuannya adalah untuk A. Memindahkan akun persediaan barang dagang akhir dan akun real menjadi akun laba rugi dan mengurangi harga pokok barang dagang yang dijual. B. Menampilkan persediaan barang dagang akhir dengan rasa karena barang tersebut masih ada. B. Jurnal penyesuaian persediaan barang dagang dengan pendekatan harga pokok penjualan atau yang biasanya disebut HPP. HPP melibatkan akun persediaan barang dagang pembelian, beban angkut, retur pembelian, dan potongan pembelian. Akun-akun tersebut dipindahkan ke akun HPP melalui jurnal penyesuaian berdasarkan unsur dan saldo nominalnya. Pembuatan jurnalnya adalah sebagai berikut. A. Persediaan barang dagang awal. B. Pembelian. C. Beban angkut pembelian. D. Retur pembelian dan pengeluaran harga. E. Potongan pembelian. F. Persediaan barang dagang akhir. C. Jurnal penyesuaian pengelolaan barang dagang dalam sistem perpetual. Dalam sistem perpetual pencatatan persediaan dilakukan secara real time, tetapi sering terjadi perbedaan dengan hasil investasi fisik. Jika ada selisih, misalnya akibat kehilangan atau penyusutan, perlu dilakukan penyesuaian dengan mendebit harga pokok penjualan dan mengkredit persediaan barang dagang. Alternatif lain, selisih dapat dicatat sebagai kerugian penurunan harga persediaan. D. Jurnal penyesuaian untuk transaksi lainnya. Selain persediaan, perusahaan dagang juga melakukan penyesuaian terhadap akun lain seperti biaya dibayar di muka, perlengkapan, biaya yang masih harus dibayar, penyusutan aset tetap. Ketiga, kertas kerja. Kertas kerja digunakan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan pencatatan akuntansi dalam satu periode. A. Penyusunan kertas kerja perusahaan dagang. Kertas kerja merupakan alat bantu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan pada akhir periode akuntansi. Komponen kertas kerja meliputi kolom neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laporan laba rugi dan neraca. Adapun laporan keuangan mencakup komponen laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Langkah penyusunan. 1. Mempersiapkan kertas kerja. 2. Mencatat jurnal penyesuaian. 3. Menyesuaikan neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. 4. Memindahkan saldo ke ikhtisar laba rugi dan neraca. 5. Menghitung saldo laba rugi dan memindahkan ke neraca. 6. Memastikan keseimbangan saldo sebelum menutup kertas kerja. B. Akun ikhtisar laba rugi. Dalam sistem periodik, di transaksi pembelian dan penjualan tidak langsung dicatat dalam akun persediaan, tetapi akun pembelian, penjualan, dan retur. Pada akhir periode, persediaan awal dan akhir dipindahkan ke akun ikhtisar laba rugi untuk menentukan laba dan rugi perusahaan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan akun ikhtisar laba rugi. 1. Sisi debit berasal dari pemindahan akun persediaan barang dagang awal yang masuk ke dalam harga pokok penjualan. Sementara itu, sisi kredit berasal dari pemindahan akun persediaan barang dagang akhir melalui jurnal penyesuaian yang merupakan suatu pengakuan adanya harta yang masih mengandung laba. Oleh karena akun ikhtisar laba rugi, sisi debit merupakan unsur harga pokok penjualan dan sebelah kredit merupakan unsur harta yang mengandung laba, maka tidak perlu diselisihkan atau dicari saldonya. 2. Dalam buku besar, akun ikhtisar laba rugi menampung seluruh saldo akun pendapatan, akun beban, dan akun persediaan barang dagang. Namun apabila seluruh akun nominal telah dipindahkan ke akun ikhtisar laba rugi melalui jurnal penutup, kita dapat mencari selisih debit dan kredit akun ikhtisar laba rugi atau laporan laba rugi pada kertas kerja. Selisih atau saldo yang diperoleh dipindahkan ke akun modal atau ke akun laba ditahan pada kertas kerja. Selisih tersebut dipindahkan ke kolom neraca. Kemudian ada tahapan pelaporan akuntansi pada perusahaan dagang. Yang pertama, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba rugi perusahaan dagang mencakup informasi penjualan, HPP, beban usaha, pendapatan lain-lain, dan biaya lain-lain untuk menentukan laba atau rugi. Beban usaha dibagi menjadi dua. Yang pertama, biaya penjualan, yaitu biaya terkait aktivitas penjualan seperti gaji penjualan, iklan, dan penyusutan toko. Kedua, ada biaya umum dan administrasi, yaitu biaya operasional umum seperti gaji bagian umum, sewa, dan kebutuhan kantor. Laporan laba rugi dapat disusun dalam bentuk single step atau multiple step. Perbedaan biaya ini penting untuk analisis efektivitas biaya terhadap penjualan. Laporan laba rugi single step tidak memisahkan biaya usaha utama, non-utama, penjualan, dan administrasi sehingga sulit menganalisis efektivitas sumber daya.
Kemudian, laporan laba rugi multiple step memisahkan biaya penjualan, administrasi, pendapatan usaha, dan non-usaha, sehingga lebih mudah menganalisis efektivitas dan rasionalitas biaya. Sebagian perusahaan besar lebih menyukai laporan laba rugi multiple step karena lebih informatif untuk manajemen. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan modal telah dibahas sebelumnya. Ingat bahwa modal akan bertambah jika laba bersih lebih besar daripada pengambilan prive, dan modal akan berkurang jika laba bersih lebih kecil daripada pengambilan prive. Berikut contoh laporan perubahan ekuitas. Lalu ada laporan posisi keuangan atau neraca. Gambar tersebut merupakan ilustrasi penyusunan neraca bentuk skontro dan neraca bentuk stafel. Berikutnya ada laporan arus kas. Pada hakikatnya, laporan arus kas perusahaan dagang dipersiapkan dengan langkah-langkah yang tidak jauh berbeda dengan perusahaan jasa. Namun, mengingat perusahaan dagang melibatkan penghitungan harga pokok penjualan, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengkonversi harga pokok penjualan menjadi pembayaran kas atas barang dagang. Untuk itu, perhatikan peraga berikut. Seperti yang Anda telah ketahui, laporan arus kas dibuat dengan metode langsung dan tidak langsung. Dan gambar tersebut adalah ilustrasinya.